Santai bersantai menjadi satu, itulah waktu santuy. Santuin aja cuy. Waktu santuy kali ini kita bakal cantikan ya. Kita bakal ngobrol dengan salah satu teman kita juga. Karena di hashtag ngobrol bareng teman kali ini kita kedatangan beauty vlogger, yaitu Hai, halo semuanya. Oke. Nah, tadi kita dengar suaranya, langsung aja kita present. Ini dia, silahkan Teteh cantik, perkenalkan namanya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sabina Konita Tunisa. Aku mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Bandung. Ya, Dan aku sekarang jurusan komunikasi. jurusan komunikasi. Oke, boleh. Berarti manggil apa nih? Teh Sabina atau Sabina aja? Mbak atau Mbak? Teteh aja deh Teteh kayaknya. aja ya? Teteh Oh, Sabina Mbak. ya. Iya. Teteh Sabina. Oke, Teteh Sabina ini adalah salah satu teman kita yang bisa dibilang nyambil juga sebagai influencer ya, atau bisa dibilang beauty vlogger ya. Jarang-jarang kan kita punya teman-teman beauty vlogger kan, guys. Yang beauty vlogger tuh yang tiap hari make up gitu ya? Nah, itu tuh yang kita bakal nanya-nanya Oke. nih lebih Iya. dalam lagi, lebih detail lagi tentang apa sih sebenarnya beauty vlogger itu. Iya, cocok jadi buat sobat santuy ini yang menggeluti di bidang itu juga Dan mau pengen lebih mungkin di bidang itu ya. Boleh nih langsung dengerin aja ke sama Teh beauty Sabina. vlogger Teh Sabina ini. Oke, nah Sabina, sekarang gue mau nanya dong, kalau Iya, misalkan boleh. menurut lo sendiri nih, beauty vlogger itu definisinya apa sih? Jadi kalau dulu kan orang belum tahu ini ya, vlogger itu video blogger gitu kan. Cuma kalau dulu orang belum tahu, belum musimnya YouTube gitu kan. Jadi orang baru mulainya tuh di blogger. Blogger ya? Ya, nah cuma sekarang karena udah banyak banget yang merambah ke YouTube, akhirnya adalah yang namanya vlogger, video blogger gitu. Nah kalau menurut aku sendiri, beauty vlogger itu emang seseorang yang menyukai sesuatu di bidang beauty, dan mereka tuh seorang content creator yang membuat konten di dalam YouTube itu sendiri Oke, gitu. jadi video blogger. ya, gitu. Oke, kalau dulu kan cuma blognya doang Iya, ya. benar banget. Di situs tertentu ya. Iya, Tapi sekarang ada benar. virtualnya juga. Betul Oke, banget, kayak nah gitu. kalau misalkan boleh tahu, lu sebagai beauty vlogger nih atau influencer ini berapa lama? Udah berapa lama? Mulai itu dari awal kuliah, jadi hampir 4 tahun kali ya bisa Dari dibilang. 2017 berarti ya? Iya. Oke. Gitu, karena awal bangetnya aku bisa jadi beauty vlogger, awal mulanya banget itu dulu di semester 2 ada salah satu mata kuliah produksi konten media, kalau nggak salah aku lupa. Nah jadi tugasnya itu setiap mahasiswa harus membuat salah satu konten di YouTube gitu. Jadi Oke. temanya tuh bebas apa aja. Nah cuma karena kebetulan aku suka di bidang beauty, of Oke. course aku bikinnya Tentang tentang itu. beauty gitu. Makanya dulu sebenarnya aku nggak orang-orang nggak tahu sih bahwa aku seorang beauty vlogger gitu. Orang-orang belum mengenal aku sebagai beauty vlogger. Cuma setelah aku membuat konten untuk tugas UAS aku, jadi orang-orang tuh kayak notice gitu, oh sekarang Sabina beauty vlogger ya, kayak gitu. Oke. Jadi, Justru berawalnya jadi tugas ya. iya benar banget. Tapi rezekinya di situ kali ya. Iya, Jadi bener sampai sekarang banget. dikenalnya sebagai seorang beauty vlogger Iya, gitu. Oke. Oh, FYI juga anak jurusan komunikasi ya. Jadi Iya, suruh bener buat banget. konten-konten gitu ya. setiap tugas pasti bikin konten aku Tuh, gitu. mantap. Oke. Tapi aku mau tanya nih ya, ini kan beauty vlogger itu yang kayak make up gitu kan ya? Iya. Nah itu tuh yang aku tahu biasanya kalau make up itu kan kadang ada yang nggak cocok, kadang ada yang nggak apa ya, Iya, nggak cocok sama muka, jadi bikin mukanya kalau kata Buntusan. cewek buntusan kayak gitu tuh. Nah kamu tuh ngatasin kayak gitu tuh kayak gimana? Apa gitu? kamu ada, apa lu ada punya cara enggak? lu gitu? ngefilter nggak sih brand-brand yang Ah. masuk gitu kan? Karena kan sebagai beauty vlogger ya lu juga banyak banget brand-brand yang masuk gitu. Nah. Itu bisa difilter dulu nggak atau gimana? Jadi sebenarnya kalau beauty vlogger atau beauty influencer ya pasti mereka udah mengenali kulit mereka sendiri gitu kan. Nah biasanya di make up itu ada kandungan yang emang mereka khusus untuk kulit berjerawat atau enggak gitu. Nah biasanya di make up tuh ada yang namanya kandungan non komedogenik. Itu tuh emang kandungan yang bagus digunakan untuk orang yang berjerawat gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau untuk make up sih aku nggak ngefilter ya, alhamdulillahnya kayak nggak pernah breakoutnya tuh gara-gara makeup, tapi gara-gara kena Makanan, debu atau iya. sensitif makanan kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku sendiri sih nggak ada No probs ngefilter ya? makeup, nggak ada. Semua brand sih aku pakai gitu. Alhamdulillahnya. Iya. Tapi bukan berarti ini bisa dilakukan oleh semua influencer Iya, ya. bukan berarti karena kulit orang kan beda-beda Beda-beda. gitu. Jadi ada yang cocok pakai ini, ada yang enggak kayak Karena gitu. sejujurnya kalau influencer juga bertanggung jawab terhadap produk yang mereka Iya, pakai untuk bener di-share ke banget, orang lain bener ya. banget gitu. Oke, berarti tipsnya mengenali kulit
diri kita sendiri terlebih dahulu Iya, gitu ya. benar. Kebutuhan diri sendiri juga ya. Heeh. Berarti bukan sama cowok aja yang kenalannya, Teh Sabina ini sama kulit juga Bener. kenalan gitu. Nah, tapi lu nge-mention kata cowok nih. Heeh. Kebanyakan kan kita tahu kalau Nah. beauty vlogger atau influencer yang di bidang kecantikan itu cewek-cewek nih. Iya. Ada nggak sih cowok juga bisa jadi beauty vlogger gitu? Atau enggak lu kenal cowok-cowok gitu? Emang karena Hamzah juga mau jadi beauty vlogger katanya. Ya kalau misalkan di situ rezekinya kenapa enggak Iya. ya? Makanya gue mau nanya nih ke lu. Sebenarnya cowok tuh bisa jadi beauty influencer atau jadi beauty vlogger ya. Cuma untuk aku sendiri, aku belum punya kenalan cowok yang jadi beauty vlogger gitu. Nah. Tapi aku tahu salah satu beauty vlogger laki-laki Indonesia, dia tuh bikin konten tentang makeup, tapi muka dia juga cantik pas makeup gitu. Tapi tanpa Oke. makeup pun muka dia tuh kayak Emang udah. emang kayak apa ya, kemayu gitu loh. Oke. Gitu. Jadi biasanya terus cowok-cowok yang jadi beauty vlogger itu selain mereka bikin konten, tapi mereka juga suka memanfaatkan skill makeup mereka tuh buat jadi makeup artist. Nah, itu biasanya dia. gitu. Soalnya kan setahu gue kayak misalkan cowok-cowok sebagai beauty influencer di Instagram atau di mana-mana tuh mereka berawal dari MUA dulu Iya. biasanya. Iya. Dari Nah. make upin artis-artis dulu Iya, gitu ya. biasanya gitu. Gitu ya kan. Barangkali lu berniatan mau jadi MUA enggak? Kayaknya gua kalau jadi MUA nanti jadi ini dong. Nggak cocok. Oke. Oke. Kalau katakan kalau kata Kian gitu. Kata Keanu gitu ya. Iya kan, Tapi jangan. berarti tidak melihat gender ya sebenarnya Iya, buat jadi enggak, beauty enggak influencer melihat. ini Iya, ya. betul banget. Tapi memang mayoritas ya cewek Iya, gitu kan. mayoritas perempuan. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua dari aku nih, kalau Sabina sendiri Enggak, gue mau sebagai- nanya deh, kenapa tadi gue ngomongnya sama Sugi, gue lu sekarang aku kamu sih sama Sabina? Oh, oke. Gue jadi Jadi gue kayak aja kurang ya. friendly Oke. gitu. Oke, gue mau nanya nih Sabina, suka duka dari seorang beauty vlogger ya? Atau enggak beauty ya? vlogger itu kayak gimana? Sukanya kayak gimana? Dukanya kayak gimana? gimana? Sukanya dulu aja kali ya. Boleh, Ya, boleh. sukanya Kalau gimana? untuk sukanya pertama enak sih kerja sama brand tuh suka Oke. dapat produk gitu Ah, kan, iya, free iya. produk gitu. Itu yang sukanya tuh di situ. Terus yang kedua bisa banyak kenal sama beauty vlogger lainnya gitu. Jadi untuk daerah aku sendiri kan aku dari Cirebon nih. Wih, Cirebon Pride ya. Mana nih orang Cirebon, sobat santuy? Kalau nggak salah mas kampung sama Hamzah sih ya. Lanjut. Ya pokoknya buat Cirebon Pride selamat mendengarkan ya, selamat mendengarkan. Oke lanjut. Ya, jadi kan aku kan dari Cirebon nih. Iya. Nah, jadi awalnya yang aku nggak kenal beberapa beauty vlogger di Cirebon, tapi karena aku akhirnya terjun ke dunia itu dan banyak juga orang yang kenal aku, dari situ jadi mulai nih kenalan-kenalan sama beauty vlogger lainnya. Menambah gitu. channel dan Iya, relasi bener ya. banget, itu enak kayak di situ gitu. Terus banyak sih pokoknya kalau misalkan apalagi aku kan kuliah jurusan komunikasi. Iya. Hampir semua tugas-tugas kuliah aku tuh bikin konten gitu. Jadi kayak Oke. aku bikin konten untuk Instagram aku, untuk YouTube aku tuh bukan sebuah suatu kayak aduh susah banget nih Ah, gitu. Karena iya, aku iya. udah terbiasa melakukan itu untuk tugas-tugas kuliah aku. Saling menunjang gitu Iya, ya, bener buat banget. tugas tapi buat konten sendiri Iya, juga bener gitu ya banget kan. gitu. Iya. Cuma dukanya ya itu kalau misalkan lagi nggak mood atau lagi capek tapi kayak harus banget bikin konten, apalagi kayak deadline apa namanya konten untuk brand-brand gitu kan. Ah, Karena iya, iya, kita iya. kan nggak bisa ngatur sesuka hati kita gitu kan. Karena kalau misalkan kerja sama brand itu pasti udah ada draftnya gitu, udah kayak tanggal sini upload ya, tanggal sini upload ya kayak gitu. Oh, Jadi iya, iya. emang kalau lagi nggak mood tetap harus dimutin gitu biar Iya, iya. kerjanya selesai. Kayak Iya, gitu. kadang kan banyak orang yang bilang enaknya jadi beauty vlogger gitu, upload Iya. konten kecantikan doang. Padahal nggak tahu di belakang itu ya. Kalau Iya, lagi bener mungkin si banget. Sabina lagi berantem sama cowoknya kalau ya. Gue suruh bikin make up nih. Secantik gimana mungkin nih? gitu ya kan? Mata masih sembab gitu kan. Habis berantem ya kan? Itu gimana? Emang cowoknya parah sih emang. Jangan, Anjing emang. cowoknya teman kita juga, Bon. Oke, berarti emang selalu ini ya, harus dituntut untuk profesional Bener selalu banget, iya gitu. bener, harus sih, harus banget. Berarti Oke. gitu ya. Tapi lu biasanya sebulan itu biasanya dapat berapa produk kalau boleh tahu? Idealnya. Karena aku kan ikut salah satu influencer marketing ya. Oh, ada manajemennya ya? Iya ada. Aku ikut 2 manajemen. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Yang di Bandung itu ada IMID namanya. Kalau yang di Jakarta namanya Lemon Influencer. Nah, aku tapi lebih aktif dari campaign-campaign yang dilakuin sama Lemon Influencer. Jadi biasanya tuh nggak nentu sih. Kalau misalkan dalam sebulan dapat berapa produk dan kerjasama sama beberapa brand. Jadi tergantung dari campaign yang ditawarin sama Oh, agensi oke. akunya Jadi, kayak gitu. Ditentukan oleh campaign yang Iya, ada ya. kayak gitu sih. Oke, Jadi nggak oke. nentu setiap bulannya.
Mantap. Berarti buat teman-teman juga nih, buat sobat santuy yang mungkin mau memulai karirnya sebagai beauty vlogger atau beauty influencer, bisa tuh dimulai dari mengikuti atau mencari manajemen Iya, kayak gitu ya. influencer marketing bisa sih. Influencer segala marketing namanya ya. Iya. Oke, berarti kalau misalkan jadi kayak gitu juga nggak tiba-tiba langsung gitu ya. Kadang ada proses-proses dan tahap-tahapnya Iya juga ya. benar banget gitu. Jadi kalau menurut aku sih kalau kalian emang tertarik ya untuk menjadi beauty influencer atau beauty vlogger, dimulai pertama bisa nih ikut dari masuk agensi influencer marketing karena dari situ tuh kalian bisa dapat modal untuk bikin konten istilahnya Iya, gitu. iya, Jadi iya, kan bener-bener. kalian join terus kalian ikut campaignnya, ntar kalian dapat free produk yang ya udah kalian bikin kontennya gitu. Sekalian ngetes, kalian nge-review produk gitu Bener ya. banget kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian emang tertarik ya cobalah pertamanya tuh untuk ikut influencer marketing dulu. Kalau emang kalian nggak punya nggak punya cukup modal untuk beli produk sendiri gitu, Iya, kalian iya. bisa lewat influencer marketing gitu. Dan biasanya tunggu dulu. Dan biasanya kalau misalkan ikut manajemen atau agensi kayak gitu kan biasanya ada banyak orang tuh bisa saling support satu sama lain iya, kan itu ditambah keuntungannya. lagi bisa tambah relasi lagi Nah, gitu. Jadi gitu. dari A ke B tuh banyak banget channelnya gitu. Tapi ketika ikut itu biasanya ada seleksi lagi nggak? Apa gimana? Apa bebas? Atau ada semua syarat-syarat orang? tertentu punya minimal apa gitu? Kalau untuk di agensi aku yang influencer marketing Lemon itu minimal kita punya 1.000 followers doang di Instagramnya. Nah itu bisa kalian join gitu kan. Nah tapi biasanya campaignnya itu tergantung gitu. Jadi kalau misalkan si Lemon ngadain campaign itu ada yang minimal followersnya 5.000, ada yang 10.000. Jadi kita tuh bisa atau enggaknya ikutan campaign itu tergantung dari followers kitanya gitu. Kalau misalkan si Lemon ini ngadain campaign bareng salah satu brand gitu kan. Nah, terus kalian kalau mau ikutan minimal followersnya segini ya gitu. Kalau misalkan aku memenuhi baru aku bisa ikut kayak gitu. Oke. Tapi kalaupun ada syarat nggak yang gimana-gimana Nggak, gitu cuma ya. followers aja sih. Jadi yang penting lu punya basic untuk bisa ngobrol Iya, di depan betul kamera dan banget. punya bisa make up gitu ya. Karena kan ya beauty influencer, masa lu mau masak Iya. ya kan? Nah, Mungkin. Iya, tapi aku mau nanya lagi kayak lu kan sekarang udah jadi beauty influencer Influencer, gitu ya, iya. atau beauty Iya. vlogger. Ada nggak sih biasanya kayak saudara-saudara terdekat gitu. Jadi nanya-nanya ke lu gitu tentang make up Tips-tips atau make up, tentang cara tips-tipsnya, cantik. caranya kayak gimana sih? Apa Ada aja sih yang sih. nggak cocok gitu? Ada. Karena aku kan sering banget tuh upload tentang skincare atau makeup di sosial media aku gitu. Jadi emang banyak juga orang yang bahkan ada orang yang nggak kenal suka nanya kayak, "Kak, gimana ya kalau misalkan kulit aku kayak gini pakai apa ya?" kayak gitu. Jadi selain aku ngasih ilmu ke mereka, tapi aku juga dapat ilmu lagi gitu. Jadi Iya. kalau misalkan mereka ada yang nanya dan aku nggak tahu tuh biasanya aku suka cari tahu juga gitu Nah, biar iya. aku tahu dan aku bisa ngasih tahu mereka kayak gitu sih. Nah, ini juga nih yang kayak perlu di-highlight sama teman-teman semua kalau misalkan salah satu bentuk profesionalisme dari beauty influencer adalah ya lu juga harus banyak research Iya, ya karena benar kan lu banget. men-share banyak hal dan lu juga mempertanggungjawabkan itu semua gitu. Jadi Iya. harus banyak belajar. Jadi nggak sembarangan lu cuman hahaha di depan kamera nggak gitu, Bor. Bedakan depan kamera Nggak gitu kan. gitu, Jadi tapi- berubah wajahnya. Seenggaknya kalau Nggak misalnya ada yang oleh orang nanya nih ke Instagram lu bisa jawab. Iya, benar banget. Bener nggak sih? Berarti- Kak, cara biar gak keputusan gimana? Borokin aja tuh semua klopekin kan gak gitu, Bor. Bener gak sih? Tapi bener ya? Iya benar banget. Tapi gitu. jadinya kayak dokter kulit gitu ya. Yes. Jadi kayak dokter kulit Mungkin juga. gak se-expert itu, Iya, tapi cuma seenggaknya lu tahu tahu basicnya gitu. gimana Iya, gitu betul ya. banget, iya benar banget gitu. Nah, ini kan lu sekarang tadi mention di awal katanya lu mahasiswa akhir nih. Iya. Nah, tapi itu sejauh ini ngeganggu kuliah lu gak sih? Kegiatan-kegiatan kayak gini? Enggak sih, karena maksudnya jadi gini, kemarin juga pas semester 7 itu ada UAS yang emang harus bikin konten di platform TikTok. Nah, kebetulan ada brand juga yang ngajakin kerjasama untuk aku upload di TikTok gitu. Jadi kayak sekalian, jadi aja sambil gitu. menyelam minum air Iya, gitu bener ya. banget gitu. Jadi kayak sekalian untuk tugas juga, tapi emang itu kerjaan juga kayak gitu. Oke, Jadi sejauh ini sih nggak ngeganggu. Nggak ngeganggu ya. Ditambah lu juga bisa manage waktu ya kan. Iya gitu. Berarti lu brand-brandnya itu numpuk ya kayaknya di rumah ya. Brand-brand make up Amin. ya. Ini Allah, amin. Makanya gue sebagai teman kecipratan minimal hand body lah. Iya, kita bisa minta ya. Bila lu kalau kagak pakai buat Iya. gua aja gitu Kita kan. sebagai teman nggak burik-burik amat. Soalnya kan dia jadi setiap bulan tuh ada gitu Kecipratan brandnya. ya. Dan gue tahu tuh brand kayak gitu tuh nggak akan habis gitu Nggak kan akan sebulan habis. tuh. Ya gitu. kadang ya bener Iya banget. kan? Ya berarti numpuk dong. Kita bisa minta Amin aja. ya. Oke, lu kan semester akhir. Terus Iya. lu kalau menurut lu nih profesi lu sebagai beauty influencer nih menjanjikan gak sih? Maksudnya untuk sebagai pekerjaan tetap. Lu kan sekarang sambil kuliah juga. Ada gak sih kan orang-orang pengen menjadikan ini sebagai profesi yang tetap? Itu menjamin gak sih menurut lu? Sebenarnya kalau menurut gue sih ya menjamin ya karena lumayan uangnya gitu. Lu dapat Karena- produk, dapat duit ya? Iya gitu. Terus kalau selain
jadi beauty vlogger kerja sama brand. Kalau misalkan emang kita emang bener-bener orang yang terkenal, misalnya influencer terkenal gitu, kalian bisa dapat endorse tuh nggak dari brand-brand ternama aja gitu, kayak dari online shop yang small business gitu kan. Itu untuk paid promote di Instagram atau di semua sosial media itu lumayan banget sih uangnya. Jadi kalau menurut aku ya menjanjikan sih, bahkan sekarang aja banyak banget influencer yang kayak cuma sekali posting tuh 20 juta gitu kan. Kayak lumayan banget sih sebenarnya menjanjikan. Jadi kalau lu abis lulus belum tahu mau kemana kerjanya, lanjutin ini dulu ya. Iya, bener banget. Bener loh ini. Gitu sih. Seenggaknya uang saku tuh bisa masuk aja gitu, walaupun dikit nggak banyak-banyak banget ya kan. Ditambah profesi ini tuh kayak gue nya suka gitu kan. Iya bener, passionate banget ya. Aja, gitu, Emang pekerjaan yang enak tuh hobi yang dibayar. Iya, bener banget sih, bener banget. Iya, terus tadi gue mau nanya tapi lupa pertanyaan. Oh ya, gue mau nanya sejauh ini 4 tahun ya tadi, 4 tahun menjadi beauty influencer, pengalaman terburuk lu untuk profesi ini tuh ada nggak? Ada sih, kayak ikut kerjasama sama brand gitu kan, kerjasama sama brand, tapi kayak dapat feedbacknya tuh lama banget gitu loh. Jadi kayak misalkan gue ini udah selesai bikin konten, gue udah revisi kontennya juga, tapi dari dia tuh belum ada feedback untuk gue mengupload si konten itu. Otomatis fee yang gue dapat juga delay gitu akhirnya. Jadi itu sih yang paling terburuknya, bahkan itu tuh dari salah satu brand besar gitu. Jadi kayak sedikit kecewa aja sih gitu. Oke. Nah, tapi gue mau nanya juga nih, nyambung dari pertanyaan Hamzah. Kan lu banyak nih brand-brand yang masuk ke lu. Nah, ketika lu pakai, lu bikin konten, lu sebarin ke orang-orang gitu. Nah, orang-orang tuh ngikutin, ada nggak sih yang lu, kok kakak nyaranin ini tapi di aku kayak gini mukanya gitu loh. Nggak sesuai dengan ekspektasi mereka ngeliat ke lu gitu. Iya, ada. Tapi balik lagi gitu kan, karena kulitnya itu beda gitu. Nah, kalau misalkan gue pakai skincare A misalkan, dan di kulit muka gue tuh benar-benar cocok bikin gue cerahan atau gimana, tapi di orang tuh malah bikin beruntusan atau jerawat gitu. Pasti balik lagi gue bilang, oh itu tergantung kulit kamu gitu. Apa kulit kamu tuh kayak gimana kondisinya, sedangkan kulit aku tuh kayak gini gitu. Karena ya pasti beda gitu kulit. Berarti lu mempertegas dari awal kalau misalkan ini balik lagi ke masing-masing orang gitu ya. Gitu. Iya benar-benar setuju. Itu keren banget sih ya, emang pekerjaan kayak gini tuh yang dulu tuh nggak pernah kita kira gitu ya. Ini jadi profesi baru di generasi kita ya. Benar-benar. Tapi kalau misal lu punya role model kah untuk per beauty-beautyan ini? Ada Abel Cantika. Gue tahu dia tuh. Dia cantik banget kan. Terus iya. Gue suka dia tuh konten-konten yang dia buat tuh benar-benar kayak jelas, padat, tapi enak banget kita. Maksudnya ketangkep gitu apa yang dia maksud gitu. Kayak how the way she deliver gitu ya. Iya, bener banget, gimana cara gitu. dia ngedelivernya gitu kan sih, ya. Gitu. Oke. Nah, terus gue mau nanya nih, sebenarnya idealnya nih ya, kalau kan kita taunya kalau beauty vlogger tuh dari Instagramnya aja udah tahu jadi kontennya gitu. Prosesnya tuh gimana sih dari mulai lu ketemu dengan suatu produk, deal-dealannya, kemudian mungkin ada perjanjian tertentu, terus sampai lu pada akhirnya bikin konten buat syuting konten gitu, itu gimana sih ideal prosesnya? Yaitu tadi kan gue ikut salah satu agensi. Udah diarahin gitu ya? Iya, jadi bener sih sebenarnya kalau misalkan kita ikut agensi, terus ada draftnya gitu, ada briefnya dari dia kayak bikin kontennya harus kayak gini ya, terus yang harus dimasukin ke dalam kontennya tuh kayak gini ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah setelah gue dapet briefnya, produknya itu dikirim sama brandnya, baru deh gue eksekusi untuk membuat si konten itu gitu. Jadi dari tanggal pembuatan konten, revisi sampai di uploadnya itu ada semua briefnya kayak gitu. Oke, mantap. Berarti itu juga dilihat dari insight yang lu dapat gitu nggak sih? Iya benar, insightnya pasti setiap gue bikin konten itu pasti setelah kontennya diupload tuh pasti dari agensi gue selalu minta insightnya. Lu report insightnya ya? Iya, jadi supaya tahu gitu perkembangannya ini tuh bagus apa enggak untuk brandnya gitu. Oke, gila, padat jelas banget ya itu ya informasi yang di Sabina kasih. Nah sekarang nih pertanyaan yang menurut gue semua orang bakal tanyain juga dan penting juga sih kalau menurut gue pertanyaannya. Kayak gimana sih tips buat mungkin gue atau Nandif atau sobat-sobat santuy lainnya pengen jadi beauty influencer, untuk mulainya tuh gimana tips-tipsnya? Oke, yang pertama ya tipsnya itu tadi gue nyaranin kalian untuk ikut influencer marketing gitu, karena agensi ya? Agensi itu lumayan banget gitu, dan agensi-agensi itu biasanya nggak terlalu ribet persyaratannya gitu, kayak cuma ada minimal followers atau kayak domisili kalian tinggal di mana gitu. Nah terus yang kedua,
apa ya, kalian tuh jangan malu gitu, jangan malu untuk kayak dibilang apaan sih lu sosokan deh kayak beauty influencer Sok ngartis ini." lo. Iya, banyak tuh Cantik lo, netizen yang Iya. kayak gitu tuh Itu biasanya. kalian nggak usah dipikirin sih, kayak pede Iya. aja gitu, karena Oke. kalau kalian pede orang juga ngelihatnya tuh enak gitu, kayak iya. oh nih orang nih punya bakat ya gitu. Iya, terpancar gitu ya. Terpancar gitu kan. Nah, terus ada juga banyak yang bilang ke gue kayak, duh Kak gimana ya nggak punya kamera nih kalau buat bikin YouTube bla 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 gitu. Tapi sampai detik ini pun gue kalau bikin video gue pakai kamera handphone. Wis, mantap. Nggak Gitu. kelihatan lo ya. Gitu. Emang berarti nggak butuh modal banyak Iya, gitu ya. yang penting kalian kayak niat dan emang kalian pede aja ngejalanin Iya. itu, kayak ya udah sih. Dan yang paling penting mulai dari sekarang. Mulai dari Karena kalau lu pengen gak dimulai itu percuma, bener Iya, gak sih? bener banget. Mau apapun yang dilakukan ya. Aku mau jadi ini tapi lu diem aja tiduran terus. Iya, gue pengen jadi beauty vlogger tapi kerjanya masak tidur gak mungkin. Lu mulai gitu ya, nggak nyambung. Oke, kita udah banyak banget ya Jah ngobrol sama Teh Sabina. Yes. Tapi Teh Sabina kasih tahu dulu dong sosial media dari Teh Sabina biar Oke. sobat santuy bisa ngelihat Dan ternyata iya, ini dan bisa ngelihat juga nih konten-kontennya. review produk-produk yang di endorse ya atau Iya, yang di gitu. review ya sama Teh Sabina. Oke, Boleh. boleh banget. Kalian bisa follow Instagram aku di @sabinanisa dan kalian bisa cek YouTube aku Sabina Koinatu Nisa. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Mantap. Oke, Oke, thank you Sabina. Bye, makasih semua. Semangat, semoga kedepannya dapat produk banyak ya. Amin, Dan makasih. lancar kuliah dan skripsinya ya. Amin, kalian Amin. juga. Oke. Makasih banyak. Oke. Jadi itu tadi sobat santuy kita udah ngobrol banyak sama Teh Sabina. Iya, dan sekarang gue sama Nadif mau cantik-cantikan dulu, mau Iya. dandan dulu. Kita mau make up jadi terinspirasi juga sih sebenarnya. Bener banget. Kali aja di episode selanjutnya kita udah glowing ya. Oke? So, thank you Sobat Santuy. Bye-bye. See you.